warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Seperti biasa, untuk menambah keutamaan kita di pagi hari ini, setiap ba'da subuh di masjid kita ini ada kultum, dan setiap hari Ahad kita baca kitab hadis arba'in. Sebelum kita melanjutkan bahasan kita pada pagi hari ini, perkenankan barang 1-2 menit kami menyampaikan, baik atas nama pribadi maupun atas nama PJM, bahwasanya kita masih tetap berada dalam situasi pandemi dan belum berakhir. Maka kami berharap semua jamaah untuk bisa mematuhi protokol-protokol kesehatan. Infonya rumah sakit di Malang itu sudah overload ya, dan varian yang baru ini agak sedikit lebih ganas. Ini bukan berarti menakut-nakuti, tapi kita semua tetap mengedepankan ikhtiar lahiriah. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah lagi berdebat itu konspirasi atau tidak, nyatanya itu ada. Dan sebagai warga persyarikatan yang baik, hendaknya memang kita mematuhi apa yang telah diinstruksikan oleh pimpinan pusat, yang itu tentu sudah berdasarkan satu kajian yang mendalam. Nah, jadi tidak asal-asalan. Maka di masjid kita ini tetap seperti ini, dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua, saudara kita, keluarga kita, semua berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemarin beritanya dari salah satu anggota pimpinan wilayah itu kan, istri beliau wafat karena Covid, beliau sendiri juga terpapar dan putra-putranya terpapar. Ini satu kenyataan yang tidak bisa kita ingkari, dan kita sekali lagi tetap sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berikhtiar lahiriah, dan kita saling mengingatkan, bukan untuk diperdebatkan. Itu yang perlu kami sampaikan kembali, sekedar untuk refreshing, mengingatkan kembali. Baik, kita lanjutkan. Kita masih sampai pada hadis yang ke-36, karena hadisnya agak panjang. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut untuk perjalanannya menuju surga. Subhanallah. Jadi hadis ini menunjukkan betapa luar biasanya orang yang menuntut ilmu. Apakah itu ilmu agama, dalam rangka kita itu memahami ayat-ayat Allah yang tersurat, atau ilmu qauliyah? Apakah itu ilmu umum, dalam rangka kita memahami ayat-ayat Allah yang tersirat? Jadi dua-duanya itu sama-sama ilmu yang berasal dari Allah. Tetapi ada ilmu yang bersifat fardu ain. Ini yang wajib betul-betul setiap individu muslim itu harus betul-betul
memahaminya. Misalkan bagaimana tata cara wudhu yang benar, bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara melakukan satu ibadah yang benar. Ini merupakan kewajiban masing-masing individu muslim. Disinilah pentingnya kita itu thalabul ilmi, ngaji. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain itu Rasulullah banyak sekali memberikan keutamaan tentang orang yang menuntut ilmu. Antara lain ini. Jadi orang yang melakukan satu perjalanan yaltamisu fihi ilman, yang dia itu tidak ada tujuan lain selain menuntut ilmu, maka itu sesungguhnya dia sedang membangun satu jalan lapang untuk memudahkan perjalanannya menuju surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Padahal dalam hadis dikatakan bahwa perjalanan orang nanti di akhirat itu, kemarin saya sampaikan, adalah perjalanan yang sangat menegangkan. Bagaimana melewati sirat. Yang dikatakan siratal mustaqim ini adalah jembatan yang menuju surga melalui neraka. Dan ketika itulah orang akan tergantung dengan amalannya. Maka orang-orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang senang menuntut ilmu, orang-orang yang berkhidmat kepada ilmu, mereka itu nanti akan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ya walaupun menuntut ilmunya tidak lama, 30 menit, 1 jam maksimal, tapi itu kita istiqomahkan. Kita jadikan sebagai satu di antara agenda dalam jadwal keseharian kita, itu akan luar biasa. Ini hadisnya dan ini Rasulullah yang menyatakan. Dilanjutkan hadis ini, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Barang siapa yang mereka itu berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, yatluna kitaballah, yang kemudian di dalam perkumpulan itu dibacakan firman-firman Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian dikaji itu, dipelajari itu. Apa kata Rasulullah? Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka orang yang mau seperti itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala ketentraman di dalam hatinya, as-sakinah. Dia akan tegar menghadapi hidup dan kehidupan. Karena kunci kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, bukan pada tingginya pangkat dan jabatan, tetapi dalam hati. Orang yang menuntut ilmu, nazalat alaihimus sakinah, hatinya akan diberikan ketenangan. Di samping itu, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah Ta'ala akan menaungi dia dengan rahmatnya. Apa enggak hebat? Jadi orang yang sregep menuntut ilmu, lebih-lebih ilmu agama atau ilmu apa saja yang diniatkan untuk kemaslahatan umat, di ketika itulah Allah Ta'ala akan selalu menaungi orang itu dengan rahmatnya. Selama perjalanan dia dari rumah sampai ke tempat menuntut ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya itu, ghashiyatuhumur rahmah, aku berikan rahmat kepadanya. Bahkan orang yang keluar rumah menuntut ilmu itu setara dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar rumah untuk tujuan menuntut ilmu, yang ilmu itu bisa bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, maka ketika itulah dia fi sabilillah. Dia itu berada di jalan Allah. Wa hafathumul malaikah, malaikat tidak mau kalah, ikut-ikut mengelilingi orang-orang yang menuntut ilmu, dikelilingi oleh malaikat. Karena malaikat itu senang mengelilingi orang yang berkomunitas dengan kebaikan. Lek jaran kepang sing ngelilingi nggih setan. Nah, orang yang menuntut ilmu, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat.
maka menuntut ilmu ini merupakan satu keutamaan. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, idza marartum biryatil jannata farta'u. Kalau kamu berjumpa dengan taman-taman Allah yang ada di muka bumi ini, maka singgahlah. Sahabat heran, ya Rasulullah, apa ada taman surga Allah di dunia ini? Rasulullah menyatakan, ada. Apa itu? Hilakut dzikr, ay majalisal dzikr, ay majalisal ilmi. Ya, majelis-majelis ilmu itu, ini taman-taman surga Allah di muka bumi ini. Yang ketika kita sudah rajin menuntut ilmu, berarti kita sedang meniti jalan lapang untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita senantiasa termasuk orang-orang yang cinta dengan ilmu pengetahuan. Kita termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala dengan iman dan ilmu. Sebagaimana janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Ta'ala, terutama menghadapi masa-masa pandemi ini. Mudah-mudahan semua saudara kita jamaah yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit segera diberikan kesembuhan, yang sedang punya masalah segera diberikan jalan keluar, dan kita semua senantiasa istiqomah untuk berada di atas jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna